Anda kembali di Jurnal Bisnis, kami masih membahas mengenai tren harga emas untuk beberapa tahun ke depan. Kita kembali melanjutkan perbincangan ke Pak Bihar. Ya Pak Bihar, mungkin sedikit dari Anda terakhir, bagaimana kemudian tren harga emas ini ke depan dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para investor menyikapi fluktuasi harga emas saat ini? Baik, jadi kalau kita lihat emas ini terus kita lihat berkilau ya, jadi cukup membuat masyarakat terpukau. Jadi mungkin yang harus disikapi adalah mereka harus melakukan investasi ini secara cerdas, karena banyak sekali penawaran investasi yang berbasis emas, dan ini tentu harus betul-betul dipelajari, disikapi sehingga masyarakat tidak salah pilih. Itu jadi itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pergerakan harganya sendiri, kami melihat bahwa emas ini dalam jangka menengah masih berpotensi untuk bisa dimanfaatkan, baik pembelian secara fisik maupun transaksi secara berjangka. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bihar Saktiwibowo, Direktur Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Baik, saya ke Pak Firman. Ya. Pak Firman, dalam beberapa bulan terakhir ini memang bakal ada sentimen-sentimen yang sangat mempengaruhi kondisi harga emas juga. Sentimen-sentimen apa dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau dari Pak Firman sendiri melihat, adakah sejumlah data-data yang signifikan yang kemudian mempengaruhi harga emas ini? Kita masih melihat potensi koreksi turun emas di tengah, karena seminggu mendatang kita akan disuguhkan oleh data inflasi Amerika Serikat yang tentunya dapat mengurangi harapan seberapa lama QE3 dapat berjalan. Setelah itu kita akan disuguhkan oleh serangkaian data dari Cina yang akan menunjukkan berlanjutnya perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia ini, dan Cina cukup signifikan terhadap kinerja emas, mengingat Cina merupakan konsumen emas nomor 2 di dunia. Jadi kalau ekonominya melambat, maka akan ada muncul kekhawatiran seberapa banyak permintaan emas dari Cina berikutnya. Berarti mempengaruhi permintaan Cina begitu terhadap emas begitu ya? Iya, ini membuat investor khawatir dengan data Cina yang akan dirilis dalam 2 minggu mendatang. Tetapi momen yang bagus untuk kembali masuk ke dalam emas adalah sekitar mendekati pertengahan akhir bulan Oktober ini, karena kita akan mengantisipasi komitmen pelonggaran moneter dari Fed yang akan dirilis menjelang akhir bulan, dan juga suku bunga dan juga suntikan stimulus moneter BOJ sekitar 5-10 triliun pada akhir bulan, dan di awal bulan November kita juga akan disuguhkan oleh pemangkasan suku bunga RBA yang sekitar 25 basis point lagi, dan di awal bulan November kita akan disuguhkan dengan suntikan stimulus dari Bank Sentral Inggris sebesar 50 miliar sterling. Jadi pertengahan bulan Oktober, sekitar tanggal 20-an Oktober, itu cukup momen yang bagus untuk kembali masuk ke emasnya. Hingga dari sekarang sampai tanggal 20 Oktober mungkin emas hanya bergerak sideways saja. Bergerak sideways begitu, meskipun ada sentimen-sentimen positif kemudian yang bisa mempengaruhi harga emas. Karena sentimen positifnya ini diimbangi oleh sentimen negatif dari munculnya kekhawatiran akan meningkatnya inflasi di Amerika Serikat. Berarti masih sangat dipengaruhi oleh data dari Amerika Serikat. Baik Pak Firman, saya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, kalau Anda melihat apakah kemudian juga sangat berpengaruh data-data sentimen-sentimen dari negara-negara global ini untuk harga emas sampai akhir tahun ke depan, ataukah juga ada pengaruh lain? Pastinya data-data tersebut sangat berpengaruh dengan harga emas pastinya. Dan jangan lupa juga sosial politik yang seperti saya bilang tadi, yang semakin memanas ya. Jadi sebenarnya untuk kita, khususnya untuk investor di emas fisik, jadi beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah satu, membeli secara bertahap pastinya. Secara reguler, membeli tiap bulan sekian gram dengan nilai nominal yang sama. Atau andai kata kita belum memiliki level disiplin untuk selalu membeli nilai yang sama tiap bulan, bisa juga kita memanfaatkan fasilitas cicilan sebenarnya. Yang saya perhatikan di beberapa toko emas di Jakarta khususnya, mereka ada menerima fasilitas cicilan dari lembaga keuangan, saya lihat. Jadi sebenarnya alternatif seperti itu yang dimana kita membeli secara perlahan, jadi dengan harapan bahwa di kemudian hari
pada saat emas itu mulai naik, kita sudah ada memiliki cadangan emas. Setelah kreditnya lunas, begitu? Udah memiliki emasnya, betul. Oke, baik. Kemudian tren harga emas sendiri sampai akhir tahun ini bagaimana? Oke, sampai dengan akhir tahun ini saya berharap bisa at least menyentuh level yang sama seperti November tahun lalu. Lalu kita akan mengekspektasi ada sedikit koreksi di akhir tahun, menjelang penutupan tahun. Lalu biasanya emas mulai bergairah lagi di awal kuartal 1 pastinya, di mana orang mulai melakukan akumulasi beli, lalu juga hedge fund juga sudah mulai masuk. Kita berharap mudah-mudahan di awal tahun depan atau di kuartal 1 khususnya mulai terjadi pergerakan yang signifikan untuk emas. Tapi ini juga tidak terpengaruh dari kondisi perekonomian Amerika Serikat. Tentunya sangat terpengaruh oleh kondisi Amerika Serikat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mulyadi Chung, Pak Zulfirmansyah juga sudah bergabung bersama kami di Jurnal Bisnis Berita 1.